Selanjutnya kami persilakan Mbak Sondang untuk bersingkat. Baik, terima kasih Pak Bimo, pimpinan rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Pak Direktur Utama PLN, Pak Darmawan Prasojo, Pak Darmo, beserta juga seluruh jajaran direksi yang hadir PLN, yang hadir pada hari ini. Perkenalkan Pak, nama saya Sondang Mubolon, saya fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihannya dari DKI Jakarta, Jakarta Timur. Mungkin kan karena baru pertama kali kita ketemu Pak. Saya dari Dapil DKI ini kalau bisa melihat, karena inilah daerah khusus ibu kota, hampir seluruh wilayahnya itu sudah terelektrifikasi ya Pak. Cuman saya hanya mau mengingatkan saja yang pertama mengenai soal keamanan daripada elektrifikasi kita, jangan sampai terjadi lagi seperti yang 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu terjadi blackout di mana-mana dan semua aktivitas ekonomi terhenti begitu. Kemudian yang kedua, secara estetika, walaupun sekarang kita sedang menggodok yang namanya Ibu Kota Nusantara, tetapi DKI masihlah menjadi Ibu Kota Pak. Kami harapkan bahwa daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini bagaimana secara estetika kabel-kabelnya itu bisa langsung dimasukkan ke dalam ducting, supaya selain pertama estetika, tetapi itu juga menunjukkan daripada keamanan daripada jaringan kita. Kemudian yang berikutnya adalah sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan yang lainnya bahwa kebutuhan energi secara dunia maupun secara nasional di Indonesia dari masa ke masa, dari waktu ke waktu itu pasti akan bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau di sana ada pertumbuhan penduduk, artinya aktivitas ekonomi, aktivitas sosial itu pasti ada, dan energi pun pasti akan dibutuhkan di sana. Oleh karena itu, saya yakin sekali bahwa oversupply yang dihadapi oleh PLN saat ini itu akan segera bisa selesai, karena kita melihat juga situasi saat ini sudah berangsur-angsur menuju ke endemi. Dengan adanya endemi, aktivitas daripada seluruh masyarakat dunia itu sudah mulai kembali normal. Terbukti dengan adanya saat ini kenaikan beberapa harga komoditi di internasional seperti crude oil, CPO dan lain-lain. Artinya itu aktivitas ekonomi mulai lagi terasa. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi daripada super oversupply energi ini, kami sangat mendukung sekali dari usulan dari teman-teman semuanya bagaimana bisa segera melakukan realisasi daripada konversi kompor gas menjadi kompor induksi atau kompor listrik. Dan ini perlu segera dilakukan supaya selain daripada menjawab kebutuhan daripada bisnis PLN sendiri, kedua adalah memang dengan penggunaan kompor induksi ini menjadi lebih ramah lingkungan daripada kita menggunakan yang namanya gas. Dan saya yakin sekali dengan adanya penggunaan kompor listrik ini, saya yakin penggunaan daripada efisiensinya akan lebih murah, harusnya lebih murah begitu daripada penggunaan daripada LPG. Nah, kemudian untuk menjawab hal tersebut, karena aktivitas ekonomi pun juga sudah mulai berlanjut, meningkat setelah adanya usahanya pandemi ini, kami mengharapkan elektrifikasi, transmisi, distribusi di seluruh Indonesia ini harus segera diselesaikan Pak, karena akan sangat mengganggu sekali, tadi disampaikan oleh teman-teman semuanya, akan sangat mengganggu sekali kalau tidak tersampaikannya elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Oleh karena itu kami berharap bagaimana penyelesaian daripada elektrifikasi, distribusi dan transmisi, PLN itu bisa berkoordinasi dengan para kepala daerah mengenai bagaimana sih proyeksi pertumbuhan daripada penduduk wilayah-wilayahnya, kantong-kantongnya kan sudah tahu tuh pasti para kepala daerah baik di kota maupun ke kabupaten. Proyeksi daripada perkembangan kota dan kabupatennya seperti apa supaya tidak tumpang tindih. Oh, di sebelah sini ternyata masih belum terelektrifikasi, yang sebelah sini sudah, bahkan mungkin gardu dan jaringan dan distribusinya malah melebihi dan lain sebagainya. Ya, kemudian selain daripada berkoordinasi, di situ juga bisa dikunci waktunya kapan selesainya terelektrifikasi. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai energi baru dan energi terbarukan.
saya selaku anggota DPR RI mewakili Angkatan Muda sangat mendukung sekali dengan program yang dilakukan saat ini oleh PLN untuk masuk kepada energi baru dan energi terbarukan, karena ini juga sesuai dengan semangat dari G20 yang kemarin dihadiri oleh Pak Jokowi dan tahun ini akan kita menjadi presidensi, dan juga IPU yang sudah dilakukan di Bali, bahwa semangatnya adalah seluruh dunia melakukan green energy, energi bersih, sustainability, dan juga bagaimana mengurangi atau memitigasi daripada climate change. Nah, oleh karena itu kami sangat semangat mendukung dengan namanya energi baru dan energi terbarukan. Dan saat ini kami juga, karena saya sebagai anggota Badan Legislasi, kami sedang membentuk yang namanya rancangan undang-undang energi baru dan juga energi terbarukan. Oleh karena itu, kami yakin sekali memang di awal pasti energi baru dan energi terbarukan ini mungkin investasinya agak cukup tinggi. Tetapi dengan bagaimana resource yang kita miliki di Indonesia ini sangat berlimpah, bagaimana hydropower kita itu sangat bisa dimaksimalkan, Pak. Bagaimana kita secara geografis terletak di Katulistiwa dengan sepanjang tahun energi matahari itu tidak pernah berhenti. Itu bisa dimaksimalkan, dan saya yakin sebenarnya dengan adanya kita masuk ke dalam energi baru dan energi terbarukan, kita tidak perlu lagi suplai yang namanya bahan bakar. Bagaimana hydropower itu kan akan terus menerus secara berkesinambungan, nggak perlu lagi namanya Bapak harus drop BBM, batu bara dan lain sebagainya, akan lebih simplified dan juga ramah lingkungan, begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami sangat mendukung sekali. Terakhir juga mungkin mengenai pembangkit-pembangkit diesel kita yang mungkin saat ini sudah usianya usia tua, ya, banyak sekali energi pembangkit-pembangkit diesel itu direvitalisasi dan bisa segera masuk kepada energi dengan berbahan bakar minyak nabati. Selain daripada karena kita juga penghasil salah satu minyak nabati terbesar di dunia, yang pasti yang kedua adalah itu merupakan salah satu energi terbarukan. Itu saja mungkin pimpinan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.